Yurahu ala dini kullihi walau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam kajian di Thought Legend. Alhamdulillah cara kita di setiap Kamis yang ketiga bisa berjalan sesuai yang kita harapkan, dan ini mudah-mudahan menjadi sinyal dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya amalan yang paling dicintai itu adalah amalan yang dawam, yang kontinu, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedikit. Buat apa tablik akbar 1 tahun sekali kalau kita tidak mengaji setiap minggu ataupun setiap harinya? Itu diantaranya mudah-mudahan kajian kita setiap bulannya yang rutin ini menjadi sebuah bagian amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pertemuan kita mungkin hanya 1 jam tapi kita tetap dawam insyaallah. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam term agama ada istilah tasyabuh. Tasyabuh itu artinya menyerupai ataupun mengekor, di mana ini adalah penyakit umat Islam pada hari ini. Terutama tasyabuh dalam urusan merayakan hal-hal yang tidak mesti dirayakan oleh Islam itu sendiri. Termasuk pada kesempatan kali ini, umat Islam dihadapkan pada baru, diantaranya dianggap sebagai tahun baru Islam. Nah, ternyata kalau ditelisik secara dalil, ditelisik secara riwayat bagaimana Islam mengajarkan hal seperti ini, tentunya Islam tidak mengajarkan apa yang disebut perayaan tahun baru. Bagi kita, tahun baru itu batas pergantian angka sebetulnya. Tidak ada yang lebih dari itu, hanya sebatas pergantian angka. 1 Muharram itu sama saja dengan 1 Rajab, sama saja dengan 1 Safar, ataupun sama saja dengan 1 Rabiul Awal. Ini diantaranya Muslim kadangkala terjebak dengan suguhan-suguhan yang dilakukan oleh umat yang lain yang Muslim itu sendiri bukan dengan merayakan sama seperti mereka. Nah, ini sudah termasuk ke dalam tasyabuh. Tasyabuh itu artinya menyerupai. Rasul mengatakan dalam riwayat yang sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Artinya oleh Allah nanti orang yang melakukan tasyabuh disamakan dengan yang diserupainya. Satu pertanyaan, ketika kita menyerupai orang yang soleh, apakah kita soleh? Tidak. Itu masalahnya. Ketika kita menyerupai orang yang soleh, artinya kita soleh sebetulnya. Kalau menyerupai orang kafir, artinya kita sudah masuk ke dalam kekafiran. Walaupun para ulama menyatakan ini tidak mutlak, kafirnya itu. Kalau secara keseluruhan tasyabuh itu dilakukan,
itu bisa jadi kafir mutlak. Tapi kalau hanya sebagian saja ini tidak disebut kafir mutlak. Itu para ulama sepakat dalam hal ini. Nah, oleh sebab itu Ibnu Taimiyah memberikan sebuah batasan bahwasanya tasyabuh itu dalam urusan akidah dan ibadah. Artinya, ketika kita sudah melakukan, merayakan ataupun mengamalkan apa yang orang kafir lakukan di dalam soal akidah dan ibadah, kita sudah termasuk orang yang tasyabuh. Tapi kalau hanya sebatas muamalah kehidupan duniawi murni, itu tidak termasuk tasyabuh. Contoh, ketika orang barat, orang kafir memakai mobil, kita tidak termasuk tasyabuh karena mobil bukan bagian dari akidah dan ibadah mereka. Kemudian ketika kita pakai dasi, pakai kemeja, itu bukan termasuk tasyabuh, itu urusan murni duniawi. Orang lain pakai HP, kita pakai HP, kita nggak termasuk tasyabuh. Tapi kalau orang lain merayakan ulang tahun, merayakan Natal, merayakan tahun baruan, kemudian umat Islam merayakan hal tersebut sama, walaupun dalam kondisi perayaan tahun baru Islam, itu sama. Para ulama sepakat sudah termasuk ke dalam tasyabuh. Kalau dilihat dari segi dalil, kenapa tahun baru Islam misalkan hari ini? Kemarin ya tanggal berapa tahun? Sekarang kan sudah tanggal 11 Muharram hari ini. 10 hari ke belakang orang melakukan tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Jika benar sebenarnya merayakan tahun baru itu. Padahal itu adalah perayaan umat jahiliyah dulu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Madinah, Rasul bertanya kepada orang Madinah pada waktu itu. Muncul orang aya naon cenah dina 2 poe teh. Sebab orang Madinah harita mengatakan bahwasanya kami ketika masa jahiliyah itu suka melakukan perayaan Nairuz wa Mikhrajan. Perayaan Nairuz itu adalah perayaan tahun baru di bulan Muharram. Dia merayakan awal tahun, itu disebut Nairuz. Sedangkan Mikhrajan itu perayaan di tengah tahun. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qad abdalakum." Kami mengganti 2 hari tersebut dengan Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Idul Adha dan Idul Fitri. Artinya, ini penjelasan dari Nabi bahwasanya hari raya yang mesti kita laksanakan, perayaan yang patut kita laksanakan adalah 2 hari itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selain dari itu, tak mesti kita lakukan, tak mesti kita rayakan. Itu diantaranya. Perayaan tahun baru itu sudah termasuk tasabuh. Kenapa? Sebab orang kafir merayakan tahun baru di Masehi itu, di bulan Januari. Kemudian apalagi tasabuh-tasabuh yang lain seperti ulang tahun kelahiran itu termasuk tasabuh. Karena ulang tahun kelahiran itu datang dari Nasrani. Itu adalah sebuah sinyal bagi kita bahwasanya itu adalah produk-produk mereka. Jadi kita nggak mesti dan tidak boleh melakukan hal tersebut ulang tahun. Ulang tahun kelahiran. Sebab dalam ajaran Kristen ulang tahun niup lilin itu adalah simbol bagi mereka. Secara filosofi lilin itu melambangkan Trinitas. Jadi Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Ruhul Kudus. Lilin itu kan terdiri dari 3 komponen, lilin, sumbu, dan api. Maka mereka harus meniup lilin tersebut sampai padam. Kemudian mereka ritualnya berdoa dengan keinginan mereka masing-masing seperti apa. Itu diantaranya kenapa tasyabuh ataupun ulang tahun disebut dengan istilah term agama kita adalah tasyabuh. Termasuk ulang tahun perkawinan, termasuk ulang tahun yang sifatnya kelahiran dan sebagainya. Itu diantaranya sudah termasuk ke dalam tasyabuh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la tatabi'unna, pasti cenah kamu itu kalian itu akan mengikuti sibron bisibrin, diro'an bidiro'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Walaupun kalian masuk ke liang biawak, salak
tabi'tumuhu, pasti kalian akan mengikutinya. Artinya tok sanajan maranehanana cilaka, urang teh pasti nutur-nutur gitu. Ketika itu para sahabat bertanya, "Rasul, urang teh nuturkeun Yahudi jeung Nasrani?" Kata Nabi, "Qala, faman, siapa lagi yang diikuti di dunia ini, kebiasaan-kebiasaan ataupun ritual-ritual mereka yang diikuti adalah Yahudi dan Nasrani." Ini sudah merebak di masyarakat kan, kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kadang-kala kalau kita tidak ngaji, kalau kita tidak tahu ilmunya, ini dianggap sebuah hal yang biasa. Ternyata secara historis dalam kacamata agama, ini sudah termasuk ke dalam tasyabuh. Nah, makanya kita sebagai muslim harus percaya diri. Jangan mengekor hidup kita ini kepada yang lain. Makanya Rasul pernah mengatakan bahwa ketika kita bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, terutama orang Yahudi, seret cenah leumpang. Artinya kita jangan kalah dengan mereka. Persaingan kita ini jangan kalah dengan mereka. Seret di sini bukan berarti seret kudu ku urang diseret dalam artian secara fisik, tapi jangan kalah ketika bersaing dengan mereka. Justru mereka menanamkan pengaruh-pengaruh di dunia ini dan kita jangan kalah terutama di dalam dunia perekonomian. Kita jangan kalah oleh Yahudi jeung Nasrani. Maka harus dimunculkan pengusaha-pengusaha muslim seperti Andri Abe, seperti yang lainnya. Ini untuk apa? Menyaingi mereka, melawan mereka. Sebab mereka adalah apa namanya? Versus kita gitu. Lawan kita untuk dalam soal eh, perekonomian di antara. Nah, oleh sebab itu muslim jangan istilahnya apa ya? Merasa rendah itu. Ya jangan merasa rendah di hadapan mereka. Makanya saya paling paling anti kalaupun kan kadang-kala budaya di kita gini, ketika kita piknik ke Borobudur atau Pangandaran atau kemana, panggih jeung urang bule teh meni asa leuwih ti urang padahal biasa teh jelema teh. Nu hayang dipoto jeung maranehanana teh nya, nu asa derajatna teh tinggi padahal biasa, mereka teh orang biasa. Foto yang di ditu nama tukang naon. Nah, bisa wae di ditu tukang rongsokan kan ya. Model pemain-pemain bola di urang buat teuing di ditu nama urang Kebon Awi gitu kan. Main di urang jadi alus kan. Nah, artinya kita kelemahan bangsa kita itu apa? Merasa rendah ketika di hadapan orang barat, ketika merasa rendah di hadapan orang bule. Padahal biasa-biasa aja mereka itu sama manusia. Ini diantaranya mentok atau dipoto jeung maranehanana. Justru batur mah hayang jiga urang sebenarnya kulitna apa hidungnya da mungkin tadi irungna mancung teuing teh hayangna mah jiga urang-urang minimalis irungna nya. Orang Indonesia kan minimalis hidungnya. Kemudian kulitna hayang jiga urang, maka mereka itu suka berjemur diri di mana di Bali, di Pangandaran, di mana di pantai-pantai yang ada di Indonesia. Kenapa? Kulitna hayang jiga urang. Lain urang hayang jiga batur pan ngabodor eta teh nya. Artinya kan lah eta mah urusan muamalah, tapi kalau sudah termasuk mengikuti urusan-urusan ibadah dan akidah mereka, ini yang disalahkan di dalam Islam, yang tidak benar, yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Nah, oleh sebab itu Rasul mah hayang we beda jeung Yahudi Nasrani. Itu Rasul. Khaliful Yahud kata Nabi. Urang mah kudu beda jeung Yahudi. Matakna apapun yang kita harus peka. Sekarang Yahudi Nasrani bagaimana, urang kudu beda. Artinya Rasul mah sok yang beda. Seperti yang Rasul sampaikan ketika di Muharram ini ada yang disebut dengan saum Tasu'a Asyura. Di saum Tasu'a itu kan artinya 9, Asyura itu artinya 10. Orang Yahudi dan Nasrani pun sama, ta'dzimuhu mengagungkan di Asyura itu sama. Mereka itu parwasa, sarua saum. Ada sebuah perayaan, ada sebuah nilai ibadah bagi mereka di Asyura itu. Makanya Rasul ingin beda dengan Yahudi dan Nasrani. Makanya Rasul pernah mengatakan, muncul orang mengkilah. Mun pangih tahun hareup urang puasa, urang saum di tanggal salapana insyaallah. Kata Ibnu Abbas,
sebelum sampai tahun depan Rasul kabujeng ngantunkeun. Artinya para ulama sepakat ini adalah sunnah hamiyah. Artinya sunnah yang sudah ditekadkan oleh Rasulullah. Rasul mah yang beda jeung tanggal salapana, artinya henteu tok tanggal 10 wungkul, tapi urang mah sebagai muslim, sebagai mukmin saum teh jeung tanggal salapana, walaupun Rasul tidak melaksanakannya, tapi Rasul sudah punya sudah punya tekad untuk melaksanakannya. Kan logikanya begini, ketika lamun ditakdirkan Rasul panjang umur, artinya umurnya sampai di tahun depan, Rasul saum teu? Pasti Rasul itu saum. Makanya Rasul harita mah teu kabujeng dina tanggal salapan, tapi tetap berlaku ke urang itu adalah yang disebut dengan sunnah hamiyah istilahnya. Makanya kita saum di tanggal 9 dan di tanggal 10. Tah Muharram mah keur urang mah eta. Ibadahna mah eta. Gak ada perayaan sampai-sampai apa tadi pesta obor ataupun ada istilah ritual-ritual yang lain belum jagong yang sejabina nggak ada. Bagi kita adalah ibadahnya itu di bulan Muharram apa? Saum, Tasu'a, Asyura. Pahalanya apa? Diampuni dosa setahun ke belakang. Artinya 1 tahun yang lalu dosa-dosa kita diampuni. Itu diantaranya plus daripada kita melaksanakan saum, Tasu'a, Asyura. Makanya alhamdulillah ari yakin banyak orang eta teh saum dilaksanakan. Artinya kalaupun tidak bisa tanggal 2 nana atau tanggal salapana ataupun tanggal 10 na, kalaupun ada uzur ataupun ada apa namanya halangan, itu bisa tanggal 9 ataupun tanggal 10-nya. Itu paket sebetulnya saum teh. Ataupun kalau sakit mah ataupun ada uzur dua-dua nana gitu dikerjakan, dilaksanakan nggak apa-apa, kan hukumnya sunnah. Artinya tapi lamun teh mah urang teh eueuh alasan, eueuh uzur, teu gering teu nanaon, tapi urang teh teu saum, tah eta teh nu geuringna lain fisik naon? Tah nu geuringna teh keimanan urang. Makana sunnah itu harus dihidupkan. Makanya kalau sunnah tidak dihidupkan, yang muncul nanti bid'ah. Kan bid'ah bulan Muharram banyak. Bid'ah bulan Muharram banyak. Naon suroan kan? Dan hal-hal anu sifatnya mengada-adakan di dalam urusan peribadahan di bulan Muharram itu banyak. Ya, ngumbah keris dan sebagainya. Kemudian kan kalau di kalau di Jawa mah istilahnya itu suroan ya. Rame itu di Jawa mah. Oke, di Muludan mah bulan Rabiul Awal. Kemudian di bulan Muharram itu kalau di Padang namanya Tabut. Kalau di Iran di Syiah namanya Hari Asyura. Nah itu dirayakan oleh mereka itu sudah termasuk. Nah urang menaon tahu Tasu'a jeung Asyura itu yang ibadahnya yang ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini diantaranya. Makanya bagi kita sekali lagi nggak ada perayaan-perayaan khusus di tahun baru Islam ini. Bagi kita hanya sebatas pergantian angka. Tidak ada tasabuh, tidak ada apa menghambur-hamburkan harta dengan cara ya merayakan hal-hal yang tidak ada contohnya, apalagi sifatnya maksiat di malam tahun baruan itu. Ingat umur kita sebetulnya berkurang jatahnya. Lain nama umur kita berkurang. Setiap hari umur kita itu berkurang. Makanya tinggal kita mah ngamuasabah sebetulnya. Ai ingat mah menang oh itu tahun baru. Tapi tidak mesti merayakan. Kan kita paling berintrospeksi ngamuasabah diri kita masing-masing. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dah diri kalian sebelum nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cik urang teh satahun ngarep teh loba dosa, loba kahadeanana. Urang teh loba teu bener, loba bener. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai introspeksi dari kita masing-masing. Kalau bet urang dina Agustus mah sebatas duniawi gitulah. Artinya kemerdekaan. Yang bari ge era aya menyebutkeun kemerdekaan teh nya
Dengan kondisi Indonesia yang sakit seperti ini, kan kita ini seolah-olah dipaksa sehat di negeri yang sakit hari ini. Ningali Indonesia era rek nyebutkeun merdeka, memang merdeka secara teritorial mah Indonesia sudah merdeka, tapi secara keseluruhan Indonesia itu kita belum sepenuhnya merdeka. Kita masih dijajah oleh yang lain, kita masih jajah dengan korupsi, kita masih banyak yang harus dibenahi di kita ini. Makanya betul Al-Qur'an mah ketika Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fathu, ketika datang nasrullah wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan, kemerdekaan di antara kebahagiaan itu. Makanya di sini Allah mengatakan kalimat an-nasru sebelum kalimat al-fathu. Artinya tidak ada sebuah kemerdekaan, tidak ada sebuah kemenangan, tidak ada sebuah kebahagiaan kalau tidak ada nasrullah, kalau tidak ada pertolongan Allah. Itu sebetulnya. Makanya kalimat an-nasru ditempatkan oleh Allah di awal sebelum kalimat al-fathu. Jadi kemenangan apapun, kesuksesan apapun itu pasti adanya nasrullah, adanya pertolongan Allah. Kemenangan tanpa pertolongan Allah itu nihil kok, hampa. Kemerdekaan tanpa pertolongan Allah itu hampa. Makanya betul undang-undang dasar kita. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kan itu kan artinya berkat rahmat Allah. Jadi Indonesia mah sebetulnya mah geus naon ngaranna teh? Islami sebenarnya dari dulu juga. Geus dihadiahkan oleh para ulama merebut kemerdekaan ini dengan rahmat Allah itu. Makanya sadar bangsa kita, cuman kesininya jadi nggak sadar nih bangsa kita itu. Dulu mah sadar, bahkan sasadar-sadarnya dulu nepikeun ka di Piagam Jakarta kan sudah ditetapkan eh, sila pertama itu di dalam Pancasila itu adalah ketuhanan dengan berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sudah sadar banget bangsa kita itu arah negeri kita itu mau dihadapkan kepada Islam. Cuman masalahnya ya banyak orang-orang yang hasud yang tidak setuju dengan hal-hal yang seperti itu yang akhirnya Indonesia nauzubillahnya dilaknat sampai hari ini gara-gara mencoret 7 kata itu yang akhirnya Indonesia sakit seperti ini kan. Jadi sakit dalam artian banyak masalah sok di orang banyak masalah sok. Harusnya Indonesia itu kan kata Kus Plus juga. Walaupun kita ternina bobokan dengan lagu Kus Plus itu ya. Bukan lautan tapi kolam susu. Ya, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri diri. Orang bilang tanah kita, tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanah. Itulah bukan lautan tapi kolam susu. Artinya semua potensi yang ada di Indonesia luar biasa. Sok, dari mulai lautnya, hutannya, tambangnya. Makanya orang kamari tarik tambang, genah we tarik tambang. Kayak kita belajar dari tarik tambang itu ternyata berjuang teh teu kudu maju wae jar. Mundur ge meunang pan. Nah gitu pan tarik tambang mah kudu mundur teh meunang mun mundur mah. Dalam mun maju mah eleh tarik tambang mah gitu kan. Tetap berjuang teh tidak mesti maju tapi mundur. Itu filosofi tarik tambang. Tarik tambang orang teh. Ternyata tambang-tambang kita diambil oleh orang lain. Itu masalahnya. Nah itu diantaranya ya. Orang teh kamari atoh dina olimpiade menang emas. Emas orang leuwih ti kitu dikerukan ku batur. Ini Indonesia banyak masalah sebetulnya. So, kenapa saya katakan Indonesia banyak masalah? Walaupun hari ini kita tetap makan, hari ini kita tetap sebetulnya masih Allah memberikan rezeki yang terbaik dari kenikmatan-kenikmatan yang disampaikan. Bahkan kenikmatan yang Allah berikan untuk kita itu kan tidak ternilai sebetulnya harganya. Artinya saking banyaknya sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi latusuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah itu tidak akan pernah terhitung nikmat Allah itu. Alat secanggih apapun mau bisa ngitung nikmat Allah itu luar biasa kenikmatan Allah yang diberikan oleh kita. Yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu luar biasa. Makanya kita ini ada masalah. Kenapa saya katakan ada masalah? Coba. Kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi yang ini adalah doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim sangat luar biasa.
Nabi Ibrahim berdoa supaya negeri Arab itu kan aman dan warzuk ahlahu dan diberi rizki penduduknya. Sampai hari ini kan kalau saya baca di Arab itu Saudi itu kan sekolah gratis, kemudian bahkan di narapidana saja digaji gitu kan, rumah sakit gratis. Indonesia bagaimana? Rumah sakit ini makin mahal kan? Kan sakit itu sehat itu mahal, sakit lebih mahal di Indonesia. Ini ada masalah. Pendidikan tidak gratis, ya. Kemudian eh, narapidana kalau di keluar-luar tuh teu bisa marabnanya teu bisa mereka. Artinya ini ada masalah negeri kita. Masalahnya apa? Pengelolaan. Makanya betul kata Allah, walau anna ahlal qura walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas samawati. Namun macam penduduk negeri iman dan takwa, makanya ini syarat sebetulnya. Penduduk negeri itu harus iman dan takwa. Lapatahna alaihim barakatim minas sama. Kami pasti mukakeun barakatim minas sama. Berkah dari langit dan bumi. Imam Nawawi mengatakan berkah langit itu diantaranya diberi pemimpin yang adil itu adalah keberkahan. Suami yang adil itu keberkahan bagi keluarga. Kemudian pemimpin di masyarakat yang adil itu adalah keberkahan bagi masyarakat itu. Makanya kita jangan salah ke depan untuk memilih pemimpin. Makanya pemimpin itu adalah gambaran rakyatnya, gambaran yang memilihnya. Maka saya kadang-kala suka khawatir, wah bahwa lamun pemimpin korupsi ataupun jahat ataupun dolim seperti ini, masyarakatnya juga seperti itu. Nah, yang ditakutkan seperti itu. Makanya saya suka bilang, nama bagerkeun we solehkeun masyarakat. Haluskeun we masyarakat supaya nanti kalau masyarakat sudah baik, masyarakat sudah benar, masyarakat sudah saleh, otomatis akan memilih pemimpin-pemimpin yang soleh, masyarakat seperti itu. Jadi gambaran sebetulnya. Jadi boga suami yang soleh teh, teh istri teh pasti memilih suami yang seperti itu. Dan suami yang soleh tidak akan salah memilih pendamping hidupnya. Makanya nu soleh mah pasti kan nu soleh deui hidupnya. Ya, nu soleh mah pasti kan nu soleh. Nu alus kan nu alus deui. At-toyib at-toyibatu lit-toyibina. Jadi orang yang baik itu akan mendapatkan orang yang baik. Jadi kade lamun orang memilih orang yang baik artinya diri kita itu baik. Jangan sampai kita ini memilih orang yang tidak baik berarti diri kita juga tidak baik. Ini masalahnya. Nah, oleh sebab itu ini adalah saling berkaitan. Masyarakat yang baik, yang benar, yang soleh ini otomatis akan di mereka itu akan memilih pemimpin-pemimpin yang baik. Mungkin di kita itu masalahnya seperti itu. Nah, kalau penduduk negeri aman wa taqau, iman dan takwa, Allah akan menurunkan barokati minas sama, berkah dari langit, berkah dari apa itu berkah subutul khair ilahiyun, tetapnya kebaikan dari Allah. Apapun yang terjadi itu tetap kebaikan. Seperti doa untuk sang pengantin, doa untuk pasangan pengantin itu kan doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu artinya apapun yang terjadi di rumah tangga supaya jadi keberkahan, kebaikan dari Allah. Apa yang disebut dengan subutul khair? Tetapnya kebaikan itu artinya semua jadi pahala. Kan tetap kebaikan menjadi pahala. Suami neangan nafkah itu jadi pahala, istri melayani suami itu jadi pahala. Semua jadi berkah. Oleh sebab itu, semua mendapatkan nilai pahala. Suami dapat pahala, istri dapat pahala. Maka nu can nikah mah disebut teh nisful Islam, setengah dari Islam. Pahalana teh ngan saeutik gitu. Mata kalau mau nikah pahalana teh gede. Maka bersegeralah menikah. Ya, tapi nikah itu jangan terburu-buru tapi disegerakan. Kalau terburu-buru pada batur kabogoh geus kawin urang acan jadi we amok kawin we jeung nu lain. Da ulah kitu jangan jangan sampai emosional. Jangan sampai emosional. Tetap kita mah harus punya perhitungan yang baik. Makanya tadi nu hade mah bakal ditepungkeun jeung nu hade deui jeung nu alus deui.
Pejinah akan ditepungkeun jeung nu pejinah deui itu moal jauh ti kitu. Ini adalah rumusan di dalam Al-Qur'an seperti itu. Makanya yang baik akan dipertemukan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwasanya pemimpin yang adil itu ini lebih lebih berharga daripada tanah yang subur. Pemimpin adil itu lebih berharga daripada tanah yang subur. Makanya kita merindukan sebetulnya pemimpin-pemimpin yang adil itu. Kenapa? Karena ada kebaikan bagi masyarakat, ada kebaikan bagi perkembangan kehidupan. Nah, inilah barangkali tugas kita hari ini. Kita mulailah dari keluarga kita, mulai dari diri kita menjadi pribadi ataupun insan-insan yang solih, yang nantinya ada sebuah apa namanya sebuah nilai nanti di masyarakat, ada sebuah pengaruh di masyarakat. Kalau masyarakat sudah Islami gampang. Afghanistan saja bisa hari ini. Ya, Afghanistan dengan Taliban itu bisa sebetulnya. Nah, Indonesia bisa. Indonesia apalagi banyak. Banyak potensi ke arah yang lebih baik. Indonesia itu muslim terbanyak, muslim mayoritas paling banyak di Indonesia itu. Bahkan negeri-negeri yang lain pun support ke Indonesia. Ya masalahnya kita itu kurang percaya diri dengan keislaman, inferior istilahnya. Kalau ngerasa alus mau superior kan, cuma inferior, ngerasa terbelakang, ngerasa kurang pede lamun saya sebagai muslim. Kalau kita sebagai mukmin, kalau kita sebagai muslim ngerasa kurang teh hina, ulah gitu. Makanya tong aneh lamun artis-artis ngerasa hina lamun jadi Islam teh padahal mereka itu justru kalau pindah agama balegug cik Ustaz mah gitu. Ada orang karena Islam itu seperti ini di Indonesia jadi pindah agama ini saya sangat menyayangkan. Nah, ini kita ini jangan inferior, jangan merasa rendah di hadapan orang. Apalagi kata Allah mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu." Kalian itu ulah jangan merasa hina, jangan merasa bersedih, nalangsa gitu. Wa kuntum a'launa kata Allah itu. Kamu itu ada dalam posisi yang tinggi. A'launa itu tinggi. Ala itu tinggi kan. Aliyah itu tinggi itu harus. A'launa kamu itu dalam posisi yang tertinggi. Lamun dina klasemen mah teratas. Leading itu memimpin. Nah, syaratnya mukmin betul-betul paham terhadap mukmin itu sendiri. Bagaimana cara berlaku seorang mukmin, bagaimana cara bertutur kata sebagai mukmin, bagaimana kehidupan mukmin yang sebenarnya. Itulah barangkali yang harus kita lakukan. Nah, hari ini tugasnya apa? Kita ini dihadapkan kepada masyarakat yang plural memang. Rupa-rupa masyarakat orang. Kalau kita tidak berpegang teguh terhadap Quran dan Sunnah, apa jadinya? Maka kita ini jangan apa namanya terlalu mudah nutur-nutur, nulaina, jangan terlalu mudah mengikuti aturan-aturan manusia yang notabene salah gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Aturan Allah kadangkala kita lupakan. Urang teh loba teuing nutur-nutur ka hayang jelema, loba teuing nutur-nutur ka hayang aturan manusia yang tidak mutlak benarnya, yang akhirnya kita melupakan aturan Allah yang sebenarnya. Maka tugas hari ini kita apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah itu yang menjadi sebuah nilai yang berharga bagi kita. Bahkan Nabi mengatakan, taraktu fikum amroin. Aku itu meninggalkan dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh terhadap dua perkara itu, lan tadilu abadan. Ada jaminan dari Nabi, tidak akan sesat selamanya. Kenapa orang banyak yang salah kaprah? Kenapa orang banyak? Karena tidak ikuti Al-Quran, Sunnah itu sendiri. Makanya pakai nilai-nilai Quran dan Sunnah itu di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan bernegara, di dalam kehidupan secara umum. Insya Allah ini adalah jaminan dari Nabi lan tadilu abadan. Walaupun pada konteks hari ini megang sunnah itu adalah seperti memegang bara api. Nas, pegang sorangan urang nu panasna diawurkeun batur anu carilah. Ini diantaranya konsekuensi memegang Quran Sunnah. Itu barangkali sekedar nilai saja. Makanya setelah
kita mendapatkan sebuah al-fathu yang tadi kemenangan, apa yang harus kita lakukan? Sabih bihamdi rabbika wastakbir. Kita harus banyak bertasbih, kita harus banyak istighfar ya dalam kehidupan kita. Terus terang saja, saya pribadi ini kurang istighfar, makanya terus kita lakukan istighfar. Kenapa? Makin ke hari itu makin banyak kesalahan yang kita lakukan, maka seiring dengan kesalahan yang banyak kita lakukan, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah akan menenteramkan diri kita. Istighfar. Kurang kadang-kala kurang sekali deh istighfar orang. Itu diantaranya apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan anugerah-anugerah yang luar biasa dari Allah, maka tugas kita adalah fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Makanya ayat ini juga dikaitkan dengan hadis Nabi datang dari Aisyah bahwasanya Rasulullah itu di setiap ruku dan sujudnya suka membaca doa subhanak rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Selain Robbi firli selain subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim ataupun di sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Rasul juga suka berdoa di sujud ataupun di rukunya itu subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu kaitannya dengan fasabbih bihamdi rabbika wastakbir. Itu saja barangkali nanti kita diskusi kalau ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi informasi dan jadi motivasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.